Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin, bahwa kita di zaman-zaman yang semacam ini, maka kita harus betul-betul menjaga diri kita dan keluarga kita, khususnya anak-anak kita, untuk mengetahui mana jalan yang membuat dia selamat, jalan yang membuat dia bahagia di dunia wal akhirah. Kalau cuma dia bahagia di dunia saja, dia tidak selamat di akhirat, percuma. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, didiklah anak-anak kita 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, agar dia tertanam rasa cinta kepada Nabi kita Maulana Muhammad, tertanam rasa sayang kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang dia cita-citakan melainkan ingin dia selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada harapan melainkan harapannya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada waktu yang dia keluarkan kecuali inginnya perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para nabi menjadi mulia. Banyak para nabi Allah Ta'ala berikan dia mukjizat dengan memuliakan Nabi kita Maulana Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah menjadikan para wali melainkan ada daripada mereka yang sangat hubungannya lengket dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itulah mereka ini yang wajib kita contoh, karena kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya cukup dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mempelajari akhlak budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mempelajari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ini harus butuh dzauq, rasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjalankan syariatnya seperti kita makan, minum, tidak ada rasa lidah kita. Kalau tidak ada rasa, tidak ada di situ kenikmatan. Begitulah kalau kita menjadikan syariat kita rajin tahajudnya, duhanya, kita rajin amal-amal yang baik-baik, tapi kita nggak punya rasa. Pikiran kita akan kemana-mana, hadirin. Pikiran kita akan kemana-mana. Nanti akan dijelaskan oleh guru-guru kita semua bagaimana cara cinta kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Yang kedua, tentunya kita harus kenal tidak hanya sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bahagia kepada kita, yang menjadi Rasulullah itu cinta kepada kita, yang menjadi Rasulullah itu jadi sayang sama kita. Bahkan bukan hanya kita yang rindu kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah rindu kepada kita. Tentu ini dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah mengucapkan, wa hubbu ahlil baiti, cintailah keluarga aku. Berarti jelas setelah mencintai Rasulullah tidak ada yang membahagiakan Rasulullah melainkan cinta kepada keluarganya, keluarga Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu bukan di mulut, hadirin. Cinta itu di hati. Oleh karena itu di hati ini tidak ada yang lain melainkan rasa. Tidak boleh kecampur aduk rasa kita. Kalau kita cinta kepada keluarga kita, harus lebih cinta lagi kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita cinta kepada orang tua kita, kita harus lebih cinta lagi kepada keluarga Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Kenapa? Karena sabab mereka lah orang tua kita nanti bisa berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Sabab mereka lah kita bisa bersambung dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka lah darah daging Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang akan mencari kita, keluarga kita nanti di yaumul qiyamah untuk berjumpa dengan Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Oleh karena itu tidak ada bandingnya. Kalau orang tua kasarnya dia punya keramat 1 juta, 1 juta keramatnya orang tua kita. Begitu kita diwajibkan untuk taat kepada orang tua kita, maka
kita tidak akan mengenal bakti itu tanpa Nabi kita Maulana Muhammad. Cara terima kasihnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan apa? Qul as'alukum alaihi ajra illa mawaddah bil qurba. Aku tidak minta upah apa-apa yang kamu mengerti atas ilmu yang aku ajarkan tentang la ilaha Muhammadar, sehingga kamu selamat dengan kalimat ini, melainkan kamu balas aku aja dengan cara kamu mencintai keluarga aku, dengan kamu sayang kepada keluarga aku, kamu perhatian kepada keluarga aku. Kita bisa bakti kepada kedua orang tua kita. Sebab siapa ilmunya itu? Sebab Nabi kita Maulana Muhammad, sehingga kita selamat dari azab kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari fitnah mahsyar, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Nabi kita Maulana Muhammad. Dan Nabi minta kepada kita dari ilmu yang sudah kita pahami ini, tidak lain tidak banyak. Kita nggak bisa balas Rasulullah. Ada bisa balas Rasulullah, tidak akan bisa balas Rasulullah SAW. Ente mau kasih dunia ini 1000, setriliun dunia isinya emas semua, tidak kebayar. Karena apa? Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Semua ini semua dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya Rasulullah. Surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya Rasulullah. Semuanya dari cahaya Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya ketahuilah, bila ingin menyenangkan hadir Rasulullah SAW, kita nggak bakalan bisa hadirin. Walaupun kita nih habis umur kita ngerjain sunnah-sunnah Rasulullah SAW, belum kebayar. Jangan pun kita ini untuk Rasulullah SAW. Orang tua kita air susunya aja belum bisa kebayar. Bagaimana dengan Nabi kita Maulana Muhammad? Maka sesungguhnya siapa yang mengajarkan bakti kita kepada orang tua? Nabiuna Maulana Muhammad. Allah turunkan wahyu kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kepada Nabi kita Maulana Muhammad, kasih tahu tuh umatmu agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wala taqul lahuma auf. Jangan dia berkata, wala tanharhuma, jangan galak-galak sama dia. Taqul lahuma qaulan karima, katakan kata-kata yang baik. Siapa ini tahu ilmu langit? Ilmu langit siapa yang tahu? Adalah junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nanti panjangnya akan dijelaskan oleh guru-guru kita. Yang terakhir adalah daripada didikan yang harus kita didik kepada anak-anak kita itu, agar mereka lebih awal bisa membaca Quran. Jangan orang anak kecil zaman sekarang diajar bahasa Inggris dia bisa, bahasa Jepang dia bisa, bahasa Cina, Mandarin dia bisa, komputer apa dia bisa, tapi dia nggak bisa baca Quran. Kalau ditanya umur berapa ente? 20, coba baca Quran, dia tidak tahu mana idgham, mana ikhfa, mana iqlab. Kalau kita nggak tahu, jangan sampai anak-anak kita nggak tahu. Panggil guru, ajarin anak-anak kita untuk baca Quran. Kenapa? Karena ini adalah mukjizatnya Nabi kita Maulana Muhammad SAW. Hadirin, ketiga inilah yang mana bila di akhir zaman ini kita pegang, kita akan selamatkan anak-anak kita. Yaitu pertama jelas tadi, yaitu ajarkan anak kita cinta kepada Nabi. Yang kedua, agar anak kita jangan sampai tidak kenal kepada keluarga Nabi. Kalau bisa dia sehati dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, biar kita nggak sasar, keluarga kita nggak sasar. Yang ketiga, jangan sampai dia nggak kenal kitabnya Al-Quranul Karim. Tentulah semua ini pembahasannya kalau dijelasin banyak. Kita akan dengarkan pembahasan dari guru-guru kita, bagaimana cara mendidik anak-anak kita, mendidik adik kita, mendidik orang yang di bawah kita, agar kita bisa betul-betul